Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMK Negeri 6 Surabaya dari kelas 12 akuntansi 1, kita akan mempresentasikan tentang bab 5 tentang perkembangan peradaban Islam di dunia. Dan kita awali tentang latar belakang dari peradaban perkembangan Islam di dunia dulu. Perkenalkan, nama saya Ardiansyah Putra Haryanto, nomor absen 3. Latar belakang perkembangan peradaban Islam di dunia. Penyebaran peradaban Islam memiliki latar belakang yang kaya dan kompleks. Dimulai pada abad ke-7 Masehi ketika Nabi Muhammad menerima wahyu Al-Quran di Arab. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, khalifah-khalifah Arab melakukan penaklukan militer yang berhasil memperluas wilayah kekhalifahan Arab hingga ke wilayah seperti Mesir dan Persia. Abad keemasan Islam dari abad ke-8 hingga ke-13 Masehi menjadi periode penting dengan pusat perdagangan dan pengetahuan di kota-kota seperti Baghdad dan Cordoba, di mana karya-karya klasik Yunani dan Romawi diterjemahkan. Penyebaran juga dipengaruhi oleh Sufisme, aliran mistik dalam Islam, dan migrasi Muslim setelah penjajahan Eropa, yang terus memperluas pengaruh agama ini di seluruh dunia. Semua faktor ini, dari perdagangan hingga penjajahan, telah memberikan kontribusi signifikan pada perkembangan berbagai masyarakat dan budaya di dunia. Tentang masyarakat Indonesia, lebih mengenal istilah peradaban untuk mengungkap kemajuan yang berhubungan dengan sopan santun. Peradaban dalam sejarah kebudayaan Islam disebut dengan hadharah sebagai satu kelompok masyarakat yang telah mengalami proses yang disebut dengan hadharah. Sebagai satu kelompok masyarakat yang telah mengalami proses hadharah, selalu terdapat sakofah yang berarti pandai atau cepat memahami sesuatu atau mahir. Dengan demikian, yang dimaksud dengan peradaban Islam adalah kumpulan bentuk kemajuan identitas terluas yang berhasil dicapai dan diraih umat Islam dalam seluruh aspek yang bentuk fisik maupun non-fisik. Peradaban Islam di benua Asia. Agama Islam ini lahir pada abad ke-7 Masehi di wilayah Asia Barat, tepatnya di kota suci Mekah, Arab Saudi. Dari kota suci Mekah, Islam menyebar ke berbagai wilayah di benua Asia. Berdasarkan data pada tahun 1990, negara-negara di Asia yang penduduknya mayoritas Islam adalah Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, dan lain-lain. Berikut ini dikemukakan keadaan peradaban Islam dari umat Islam di salah satu negara di Asia Selatan, yaitu Pakistan atau Republik Islam Pakistan. Budaya keilmuan di Republik Islam Pakistan telah melahirkan sejumlah ilmuwan Muslim, antara lain Muhammad Iqbal yang lahir pada tahun 1873 hingga 1938, Abu A'la Al-Maududi yang lahir pada 1903 hingga 1979, Muhammad M. Syarif yang lahir pada 1893 hingga 1965, C.A. Qadir yang lahir pada 1909, Dr. Abdus Salam lahir pada 1926, dan terakhir Fazlur Rahman. Kenalkan, nama saya Indah Nur Kamelia dari absen 16. Penyebaran agama Islam masuk ke benua Afrika semenjak Rasulullah masih hidup. Pada tahun ke-5, Rasulullah memerintahkan beberapa orang sahabatnya berjumlah 15 orang, 11 laki-laki dan 4 perempuan untuk berhijrah. Pada tahun ke-6, Nabi memutuskan sahabatnya Hatib bin Abi Baitah untuk menyampaikan surat dakwah, seruan masuk Islam kepada penguasa Mesir, Gubernur Romawi Timur. Pada abad ke-7-8 Masehi, Islam menyebar ke negara-negara di Afrika Utara serta terjadi di Islamisasi dan Arabisasi. Perkenalkan, nama saya Vindi Aprilia Maulidia, nomor absen 34. Peradaban Islam di benua Eropa.
1. Peradaban Islam di Spanyol. Pada tahun 1992, terdapat kesepakatan antara pemerintah Spanyol dan Comisión Islámica atau Komisi Islam Spanyol yang isinya A. Muslim diizinkan untuk memberikan pengajaran agama di sekolah negeri maupun swasta. B. Muslim diberi izin membangun sekolah yang dikelola sendiri. C. Pemberian izin melaksanakan ibadah di angkatan bersenjata, rumah sakit, dan penjara. D. Mendapatkan keringanan pajak. E. Pemberian izin merayakan hari raya keagamaan dan difasilitasi untuk memperoleh makanan halal. Kedua, peradaban Islam di Perancis. Keberadaan Muslim di Perancis ditandai dengan A. Masjid banyak didirikan, pemukiman-pemukiman warga Muslim, dan sekolah untuk warga sekolah. B. Wanita makin banyak yang berhijab di jalan-jalan. C. Kegiatan pameran buku-buku Islam di Perancis. D. Toko-toko makin banyak yang menyediakan makanan halal. E. Berkembangnya beberapa kelompok tereka. Perkenalkan, nama saya Rani Setiawati, nomor absen 26. Peradaban Islam di benua Perkenalkan, nama saya Rani Setiawati, absen 26. Peradaban Islam di benua Australia dan Pasifik. Islam masuk ke wilayah Australia dan Pasifik dibawa oleh kaum muslimin imigran yang berasal dari Turki, Mesir, negara-negara Timur Tengah, dan daerah Balkan setelah Perang Dunia ke-1 dan 2. Pada tahun 1976, dibentuklah organisasi Islam yang bertaraf internasional, yaitu Australia Federation of Islamic Council (AFC), yang tugasnya melaksanakan koordinasi dakwah Islam di seluruh wilayah benua Afrika. AFC ini berkantor pusat di Sydney dan telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut. A. Pembentukan Islamic Council yang bertugas mengurus berbagai kegiatan Islam di setiap negara bagian. B. Penyelenggaraan pernikahan secara Islami bertempatan di masjid. C. Bekerjasama dengan pemerintah dalam penyembelihan hewan dan dagingnya diekspor ke negara lain. D. Hukum-hukum Islam yang menyangkut keluarga. Perkenalkan, nama saya Nazwa Fazamaudia, nomor absen 22. Peradaban Islam di benua Amerika. Islam telah memasuki benua Amerika sebelum pelaut Portugis bernama Christopher Columbus menemukan benua itu pada tahun 1492 Masehi. Bukti kebenaran dugaan itu sampai sekarang masih diselidiki. Sejumlah kaum muslimin dari Spanyol atau Andalusia ikut dalam pelayaran para pelaut Spanyol dan Portugal dalam pengembaraannya menemukan benua Amerika tersebut. Yang pertama, sejak tahun 1875 Masehi sampai sekarang, kaum imigran muslim memasuki benua Amerika berasal dari Surirah, Libanon, Yordania, Palestina, dan juga Mesir. Kegiatan-kegiatan kaum muslim imigran di Amerika sebagai berikut. Yang pertama, membangun masjid dan pusat-pusat kegiatan Islam. Kedua, pembentukan organisasi-organisasi Islam. Kemudian para mahasiswa muslim pada tahun 1963 Masehi berkumpul di Universitas Illinois Champaga, Urbana mendirikan himpunan mahasiswa muslim bernama Muslim Student Association atau MSA. A. Mahasiswa diberikan kesempatan mempelajari Islam dalam konteks modern. B. Mendirikan organisasi IIFSO atau International Islamic Federation of Student Organization atau Federasi Organisasi-Organisasi Mahasiswa Islam di Internasional. Di Universitas Ibadan, Nigeria tahun 1966. Di MSA, mendirikan Himpunan Kedokteran Islam pada tahun 1967. D. MSA mendirikan organisasi Himpunan
ilmuwan sosial muslim pada tahun 1972. Pada tahun 1982, MSA mendirikan Perhimpunan Islam Amerika Utara atau ISNA. ISNA merupakan organisasi terbesar di Amerika Serikat. Kegiatan ISNA yaitu mengadakan pertemuan tahunan organisasi yang mampu menghadirkan 5.000 peserta, mengadakan ceramah dan diskusi tentang Islam dan umat Islam di Amerika. Kemudian mereka mengadakan pameran buku, kaset-kaset, busana Islami, makanan halal, dan berbagai layanan perbankan Islam. Nah, itulah presentasi dari kami. Sekian, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.